Hutan Wates, hutan yang membentang luas yang menjadi batas 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap, Brebes, dan Kuningan. Di hutan Wates terdapat 3 puncak tertinggi, yaitu Gunung Batu Rungkupan, Gunung Sawah, dan Gunung Pojok Tiga. Gunung yang saya sebut terakhir adalah gunung yang akan kami daki. Gunung Pojok Tiga, hutan Wates, begitu kental dengan mitos maupun sejarah. Salah satunya adalah situs Batu Naga. Kenapa disebut Batu Naga? Siapakah sosok naga tersebut? Semua masih menjadi misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mail Tropical. Nah, kali ini kami akan mendaki ke Gunung Pojok Tiga yang ada di perbatasan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kuningan, berada di hutan Wates, hutan yang sangat luas. Areanya itu mulai di treknya dari belakang saya nih, nanti melewati kebun kopi. Nanti ada beberapa lokasi yang mungkin kita bisa ceritakan di perjalanan kami. Nah, untuk kisah lengkapnya ikuti perjalanan kami. Kamu nanti. Ayo naik gunung nggak? Ayo, Bismillah. Sekarang di jam 7.57 kita mulai trekking. Motor kita titip di rumah warga. Semoga lancar, tidak ada halangan, berangkat dan pulang dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi beranjak, jalan yang kami lalui terlihat basah. Sepertinya semalam telah hujan. Sebenarnya fisik kami kurang bugar untuk pendakian kali ini. Maklum, setelah lebaran terlalu banyak rebahan. Ini trekkingnya mulai dengan jalur tanah. Semalam hujan, ini masih musim hujan ya, jadi treknya agak sedikit licin. Nah, kita kenalan nih sama warlock, warga lokal. Namanya Pak. Iya Mas, ini kayaknya udah yang keberapa kali ke Wates. Beliau yang tahu seluk-beluknya di hutan ini, kita ajak dia. Kita di perjalanan nemu banyak pohon pakis. Ini pohon pakis. Oh bener, saya belum tahu nih namanya pohon pakis. Ini namanya pakisier kalau orang bilang. Pakisier. Pakisier. Ada berapa jenis ya? Pakis kalau di daerah ini ada 3 jenis, 1 pakis lebak, 2 pakis sier, yang 3 pakis daun. Tapi kalau yang berbulu itu? Kalau yang ini yang berbulu namanya pakisier, seperti pohon paku tihang, ya, tapi ya. ini bukan. Tapi ini tidak enak dimakan. Kalau lebih enak itu dibelah dulu kecil-kecil, lalu dipotong, lalu dijemur dulu seharian 6 jam lah, baru dimasak. Itu lebih enak, nggak licin. Terus tapi bedanya kalau sama durian gimana? Kan belah durian. Belah durian enak juga. Hanya buah ya guys, tapi ya, ini terlalu jauh kita kalau metik di sini. Ini personel yang satu nih, Ridwan. Kita kan bertiga nih. Ya. Kan katanya kalau pendakian harusnya genap ya. Ya.
Apa ada caranya? Kalau ganjil itu pakai kiasnya yang berdua di depan, terus yang satu orang lagi di belakang nyusul. Ntar kalau ketemu yang satu orang itu nanya, ini pada mau kemana? Mau ke hutan? Ya kalau gitu saya ikut gitu. Oh gitu ya, kayak nggak sengaja gitu ya. Iya. Tapi emang saya dengar di gunung lain tuh bisa juga pakai tongkat gitu siang Iya, satunya gitu. iya, Jadi bisa juga itu. Kalau ini kan secara lisannya, Iya. bukan secara dohirnya. Gitu. Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang harus dipercaya, Bukan. tapi dihargai. Maksudnya ini budaya gitu. Budaya ya. Heeh. Gitu aja. Ayo Kak. Nah, ternyata mau naik gunung butuh pemanasan walaupun udah expert ya. Ngomong. Lepas setengah jam pendakian, kita masih menaiki bukit. Ini di ketinggian 750 mdpl. Jadi nanti untuk ke puncaknya itu di sekitar 1400 mdpl. Jadi sekitar 700 mdpl lagi lah. Dengan trek gunungan, lembahan seperti itu terus. Memang untuk daerah Wates tuh seperti itu ciri khas hutannya. Vegetasinya nanti lihat sendiri, rapat banget. Keren ini hutan. Nah, di awal pendakian kita melewati perkebunan kopi ya. Ini kopinya pendek-pendek. Ini kopi Arabica apa Robusta nya? Apa udah? Oh, jenisnya Robusta. Jadi dari luhur tuh banyak petani-petani kopi. Kopinya nggak perlu tinggi, tapi buahnya tuh banyak banget. Nah ini kalau nggak salah infonya tuh udah ekspornya, udah ekspor. Jadi untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Ngomong apa? Semoga tambah maju produksi kopinya. Ya, mata air dari mana? Mata air Enggak, dari sana dari mana gitu? dari Wates juga sama. Oh. Tapi sekarang kan ini produksi. Oh, ini bukan dari mata air Cijalu. Cidayu. Oh bukan, Bukan ya? bukan. Kalau mata air Cidaya nanti masih dalam perjalanan nanti ketemu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ini jernih banget nih, di mana mata airnya. Nggak wajib perkayaan lagi. Nih, ada yang tahu nggak ini buah apa namanya? Ini namanya buah rendong loh di sini. Ini bisa dimakan. Apa buat burung bisa, kita juga bisa. Nggak bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis. Manis ini, seperti bori. Kalau ada yang tahu bahasa Indonesianya buah apa ini, komen ya. Nah, teh. Udah lingo. Hanes beda.
kita ngopi-ngopi dulu, santai, kita nikmatin pendakian. Nah, estimasi berapa dari sini, A? Estimasi dari sini sampai ke mungkin ke batas tugu perbatasan ya. Tugu perbatasan Yang di Hulu Cidayu. ya, cepatnya 5 jam 6 jam lah. 6 jam. Tapi 6 kalau jam. mau ke mana, ke Batu Naga, batu Arsagati ya namanya. Arsagati ya. 7 jam gitu. Ya mungkin 7 jaman bisa sampainya. Tapi setelah dari sini, ini kan batas vegetasi nih dari perkebunan warga. Kesananya kan udah hutan rimba. Urutannya kan Paguyangan dulu ya, apa itu? Taratasan, hutan Taratasan, Taratasan, terus Pangguyangan, terus Citaji, baru Gupitan. Gupitan tuh yang pertigaan, Iya, kan itu Gupitan. Gupitan. Terus Yang Lamur tadi ya? ya Gunung Lamur, Gunung Lamur, terus Gunung Ulu Air Cidaya ya? Ya Cidaya. Terus Ulu Air apa tadi? Citaal. Citaal, Cibedil. Yang Cibajra ya? Ya, Ulu Lebak Cibajra sama Cidayah tadi ya. Tapi setelah itu baru tugu perbatasan. Nah, baru tugu perbatasan setelah itu. Ya. Jadi perjalanan itu masih cukup jauh. Cukup jauh. Estimasinya sampai 7 jam. Mungkin kita nanti akan camp, mungkin ya. Kita belum tahu. Mungkin bisa camp nanti di tugu perbatasan. Mungkin besok paginya kita, ya kalau di gunung itu summit, tapi ini kan bukan summit karena memang jaraknya nggak terlalu jauh dari tugu, kurang lebih setengah jam ya. Setengah jam ya. Sampai ke Hulu Cidayu. Hulu Cidayu apa? Batu Arsagati. Berdoa takkan pernah selesai. Hutan Watas. Yes! Selepas berdoa kita trekking lagi. Sekarang di jam 9.38 di ketinggian 915 mdpl. Estimasi dari sini tuh sampai ke perbatasan atau mungkin ke Batu Arsagati itu sekitar 7-8 jam. Tapi kita lihat nanti. Ini udah mulai memasuki rimba ya. Vegetasinya langsung rapat. Semoga cerah. Bismillah. Mau kemana? Mau ke hutan Wates nih sendiri nih. Oh, gitu boleh ya. nih? Ya udah boleh lah. Kita barengan aja. Alhamdulillah. Semoga selamat. Amin. Yang diajak, Anda yang mengajak gitu ya. Iya, saya ngajak nih. Ayo. Kita jalan bareng nih. Ketemu dengan. Siapa namanya, A? Nama saya Ilyas. Oh, Ilyas ya. Ya. Warlock ya? Iya, warlock saya. Ayo, A, jalan, A. Sama-sama. Di setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing, diwariskan secara turun-temurun. Kita tidak harus mempercayai, tetapi cukup dengan menghargai. Gitu ya guys caranya. Trek pendakian mulai terjal dan tertutup. Langkah kami pun melambat. Hutan Wates yang begitu luas dengan jalur pendakian yang cukup sulit. Gini nih treknya nih. Treknya dominasi tanah. Selepas tadi malam diguyur, jadi agak licin. Tapi lihat vegetasinya rapat. Sekarang jam 10, kurang lebih kita dari pos
Tadi tuh sekitar setengah jam. Ini kita memasuki rimba ya. Ini di area hutannya itu namanya Teratasan. Kurang paham kenapa disebut Teratasan. Nanti kita akan tanyakan nama guide kita. Nanti setelah Teratasan, kalau tidak salah, hutan namanya Pangguyangan. Lihat vegetasinya ya. Ini kita mendaki tuh pemanasan tuh sama sekali nggak ada pemanasan. Biasanya kita tuh jogging dulu seminggu sebelumnya. Ini kita nggak ada sama sekali. Apalagi habis Lebaran ya, makan banyak. Jadi nggak sempat. Ini dapat bonus ya. Ini ada perkebunan kopi di tengah hutan. Cukup luas. Jadi landai. Tadi setelah tanjakan terus kita dapat landai ini. Kumaha Pak? Kumaha disebut Teratasan? Kenapa disebut Teratasan? Teratasan jadi kabungkurna jalan awalnya ka dieu naratasna. Jadi membuka jalur lah bahasananya. Menurut cerita mah gitu. Jadi makanya disebut Teratasan, jadi awal membuka jalur ya. Ini pemirsa ciri khas ulu sungai itu pasti ada ini kalau di hutan ini. Ini namanya lalab-lalaban poh-pohan. Poh-pohan. Iya. Iya kan tuh bisa dimakan. Ciri khas ulu air itu kalau di hutan sini ada ini poh-pohan. Tapi ini bukan hulu air kan, bukan Ulu air. hulu air. Ulu air ini. Coba. Yang sana Kang, ini ulu air. Ini namanya ulu air Cisarua. Cisarua. Nembusnya ke Cibeet Bolang. Sumber Cisarua. adinya itu ke situ. Cisarua tuh kayak di Bogor ya. Bogor. Iya. Ini mulai kita tebas jalur. Ini banyak mungkin udah berapa tahun nggak ada yang lewat ke sini. Jadi rapat lagi nih jalurnya. Kita tebas lagi. Mulai terbuka. Nah, kita sampai di aliran Adig ya. Adig. Kita menyebutnya di sini Adig ya. Adig. Ini aliran Adig namanya apa di sini? Adig Sukamandi. Sukamandi. Kenapa disebut Sukamandi? Ya, mungkin dulunya ada orang zaman dulu ya suka mandi di sini. Mungkin. Ya. Jadi ke ulunya udah dekat nih sebenarnya sebelah sana. Oh, ke hulu Adignya ya? Iya. Hulu sungai di sana nih. Cuma rapet. Sekarang jam 10.29 kita masih ada di area hutan Teratasan. Kita udah mulai nemuin ikoniknya hutan wates ya. Salah satunya adalah ini. Kalau musim hujan memang udah nggak aneh, tapi memang di sini tuh memang musim hujan maupun musim kemarau selalu ada. Ini namanya mantri kalau di sini. Jangan sekali-kali sebut nama aslinya ya. Nah, nggak tahu kenapa disebut mantri, tapi ini Kata kiasan aja gitu. kata kiasan ya. Tapi ini kerasa banget ini, kayak narik set gitu, kayak pegel, ada perih dikit. Gatal juga. Ini agak susah ngelepasnya karena saya lagi nggak ngerokok. Kalau nggak ngerokok mungkin pakai bako bisa atau pakai autan. Ini sangat mudah untuk dilepas. Oke ya, kita berbagi ilmu nih, informasi.
treknya tuh seperti ini. Ini selepas hutan yang namanya hutan teratasan, kita masuk ke hutan Paguyangan. Nah, kenapa disebut hutan Paguyangan? Alias pakai samaran aja nggak apa-apa. Dulunya tempat guyang. Paguyangan aja gitu ya. Ya, tempat guyang satwa yang besar itu ya. Makanya disebut Paguyangan ya. Paguyangan ya. Kalau satwanya mungkin sudah punah mungkin ya. Ya, ya. Seperti itu sejarahnya. Nah, di sini ini area penggoyangannya di sini ya. Ya, dulunya ini Tempat dalam, goyangnya ya. ya 1 meter lebih kalau dulu. Oh. Sekarang udah terisi lumpur jadi datar gitu. Iya, 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 iya. Ini alur lewatnya dulu sini. Alur lewat. Jadi lewatnya dari sini, dia pada goyang-goyangnya di sini. Tapi udah saking waktu yang lama mengendap ya, mengendap. jadi udah nggak dalam lagi. Jadi berharap teh ada kenca Gunung Tengah ya? Oke, ngepas nama belah di atas manggil legok Gunung Tengah. Lain kita haji. Sanes kita haji. Kita aja mau belah itu. Oh, gitu. Kayak ngatuh udah sebenarnya kita aja mah. Berarti Gunung Tengah lah. Sekarang di jam 11.24 kita udah selepas Gunung Pangguyangan, terus kita ke Lembahan. Sekarang memasuki hutan Gunung Tengah namanya. Nah, ini nanti selepas ini kita masuk ke Kitaji. Nanti di Simpang Kitaji kita akan ngeres di situ untuk beberapa menit ya sebelum lanjut perjalanan. Nih, seperti ini nih, kayak lorong ya. Atasnya itu pohon tapi dia dililit akar-akar. Bawahnya seperti ini bolong, seperti lorong. Ini keren banget ini. Nih, gimana guys? Apa ini tempat kalian namanya? Hei, Oke, baik. mantri daun ini. Mana, Bah? Mantap. Nih 1, 2, 3. Mana lagi, Bah? Nih 4, 5. Banyak banget, 5 belum nih di bawah nih. Oh, Bah. Nih 6. Masya Allah. Ada lagi nih. Mana ya? Wah. Tuh, Bah. Bah. Kita ngeres dulu ya di Simpang Kitaji. Kita lunch dulu buat misi tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Kemanapun Anda mendaki, jangan lupa ini asupan gizinya di sini. Adik Abah di Cimarati ngalaman proyek sih, Bah. Apa saja? Ngalaman kaya listrik ke didinya, Abah. Pengalaman? Ngalaman. Ke laut?
Cimalati itu nya. Mun Madura mah digeunang teu nya. Angkatan Abah mah digeunang geus aya meureunnya. Asalnya itu. Acang. Nah, Madura Terus lebih ke apa? Ada Mar. Kasih anyarnya. Sebanyak. Hilap tepatnya tahun sebanyak. abi mah kelas 2 kelas 3 SMP 2000 sebenarnya. Tahun 2080-an kan ya. SMA itu asal ayat ya, Bah. Banget ya. Ke SMP mah ku PLTS kan ya. Terus iya SMP sih mah ya. Serius? Nah, SMP berarti kan SMA, STM. Ya, nu emut abdi mah bahasa si Mbah nontonkeun. Pasti Mbah teh abdi teh STM, Mbah. Kami telepat mah. Tah asa nama kan aya listrik ieu. Tahlilan teh. Selepas ngeres kita lanjut lagi trekking. Ini di jam 12.41 kita menuju ke Gunung Pojok 3. Ini suasananya seperti ini nih di jam 12.42. Bismillah, semoga cerah. Ini jalur yang area lama hutan bambu yang pernah dilalui sama si A ini udah tutup. Oke, jadi kita buka jalur lagi yang baru. Ini keren banget. Udah lama kita nggak pernah masuk mendaki, tapi buka jalur lagi. Ini di jam 12.53. Sepertinya kita vlognya skip dulu ya, soalnya udah mulai rintik-rintik. Nanti kita sambung kalau udah reda. Oke, ikuti terus pendakian kami. Halo, hai. Kita lanjut lagi vlognya ya, walaupun masih rintik-rintik. Sekarang di jam 14.04. Kita ngeres dulu di mana nih? Di Gunung Lamur, Lebah Gupitan. Di daerah Gunung Lamur, tapi lebih tepatnya di Gupitan. Kenapa disebut Gupitan? Karena kita jalannya itu di sela-sela antara apa? Gunung dan gunung kecil gitu. Gunung dan Pasiran kecil. iya. Jadi antara apa? Bukit sama bukit lah. Bukit sama bukit gitu, makanya disebut Gupitan. Nah, ini mungkin abis ini saya skip mungkin ya. Skip beberapa momen itu kita skip dulu karena memang masih lumayan ini. Rainnya, the rain. Sorry ya, saya harus samar-samarin nih bahasanya. Kita ngeres dulu. Sekarang di jam 14.27 kita masih di lokasi hutan Gunung Lamur. Nah, nanti kita akan setelah Gunung Lamur kita menuju ke Sungai Cibajra.
Ada 3 sungai yang akan kita lewati. Bukan sungai besar tapi ini sungai kecil. Nah ini di ketinggian 1200 mdpl, sudah cukup tinggi. Ini kalau melihat dari map, kita bukan menyeberang gunung ya. Ini seperti dari mulai tadi pertigaan tuh kita membelah gunung. Jadi kita lewat punggungan, terus punggungan. Tanjakannya nggak begitu terjal. Tanjakan sedikit, turunan sedikit, datar. Cuma lumayan, treknya licin. Tanahnya juga gembur, jadi cukup menguras fisik. Berarti itu mana? Utara? Bentar. Utara apa kulon? Itu utara, itu selatan. Selatan timur. Saya batu eta sakati kan di situ. Berarti di timur ya? Mana di mana? Sebelah mana? Timur. Timur. Nah ini perbatasan nih, berarti kita di sisi Jawa Barat. Sisi Jawa Barat. Oke. Sisi Jawa Barat. Kalau ke sana terus berarti ke arah utara. Oke. Nah, kita harus ngikutin ini. Berarti lurus. Lurus menuju ke Gunung Pojok 3. Siap. Masih Lumayan. Oke. Katanya juga balik BA. Ada mana? Nah ini treknya seperti ini dari tadi. Kemungkinan ini jalurnya udah lama nggak dilalui ya. Makanya jalurnya nutup. Kita hampir 2 jam tadi membuka jalur karena udah rapat. Ini estimasi sampai ke camp sebelum Batu Asagati mungkin 3 jaman lagi, santai aja. Ini ada pertigaan ya? Ya, pertigaan ke arah Jabranti. Oh, Jabranti ya. Iya. Tapi kelihatannya itu terjal banget ke bawah tuh. Wah, terjal banget ini. Emang bisa dilaluin? Bisa. Oh. Jabranti ya. Lumayan lagi terjal sekali. Berbahaya, saudara-saudara. Kita lanjut jalur yang lurus. Nah, kita dapat view nih. Ya. Cerah. Ini di mana ya? Ini pasir panjang. Ada yang bilang juga pasir Legok Nangka katanya. Oh, Sebelah sininya itu Lebak Cibedil. Cibedil ya? Ya. Ya. Alhamdulillah cerah lagi. Cerah. Semoga merapat cerahnya ke sini. Ya, amin. Yuk berangkat lagi. Sekarang jam 15.59. Cuaca udah cerah tuh. Ada view tadi di bawah saya itu di kiri itu jurang, ke bawah itu ada sungai Cibedil namanya. Nah ini untuk Gunung Lamur sampai sini, nanti lanjut ke Gunung Banjaran di depan. Ada beberapa sungai nanti yang akan kita lewati, termasuk nanti hulu sungai Cidayu. Ini mungkin kita sampai jam 5 nanti kita camp nyari tempat yang enak lah buat camp.
Ini hulu Sungai Cidaya, airnya jernih. Kita nggak bisa turun ya, walaupun sebenarnya ada jalan untuk ke sana, nggak berani. Mantep lah. Ini kita nemuin hulu sungai lagi, cuma kita belum tahu nih hulu sungai apa. Ya hasilnya seperti ini ya. Operasi mantri Ukur. perdaunan. Oh, banyak banget guys. Ini di area camp. Iya. Sampai segitunya guys. Selamat malam. Sekarang jam 19.38, kami udah ngecamp. Cuma ngecampnya di antah berantah ya, karena tadi jalurnya agak geser ke kanan. Kalau lihat dari map tuh kita harusnya ke kiri, tapi nggak apa-apa, namanya juga naik gunung, tidak masalah. Nanti kita cari balik treknya. Nah sekarang kita mau masak-masak, makan, ngopi, kita nikmatilah malam ini. Besok pagi kita summit. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Nah menunya kita malam ini nih, kopi, roti bakar, susu. Nah, kita bentar lagi kita masak mie instan ya. Selamat pagi di hutan Wates. Sekarang jam 6.10. Alhamdulillah semalam karena pastinya kita sangat amat kecapean karena jalan kaki kurang lebih dari 7 sampai 8 jam. Jadi tidurnya pules pisan. Tapi di dalam kepulusan itu sedikit bertarung dengan para mantri-mantri. Masih ada yang Iya. Gila tuh mantri pas sudang sarebah segede kieu yeuh di dieu cekuk. Sekarang kita ngopi-ngopi dulu. Yuk menunya apa hari ini kita? Menunya untuk kali ini kita mau bikin nasgor ala-ala. Oke. Ala-ala Wates. Ala-ala Wates. Nasgor cap mantri. Pertama ini kita gasreng dulu. Ini ada onion and garlic plus oil. Tapi itunya mana ya? Oh, Kita masak di antah berantah ini guys. kita pakai nasi yang ini dulu ya. Asia sih kabeh kabitang kete. Nah. Iya. Selamat pagi. Sekarang kita mau lanjut untuk trekking. Kita mau mencari jalur dulu yang benar, soalnya kemarin agak bergeser ke kanan dari peta ya. Nah, kita akan lanjut. Mungkin estimasinya sampai ke tujuan di Batu Arsagati mungkin sekitar 4 jam lah kurang lebihnya. Proses isi ulang adik ini
benar-benar di hulu sungai. Ini aqua lewat ya. Ada manis-manisnya. Ada kuah. Nah, tetap kita akan buat jalur baru. Soalnya yang jalur lama belum ketemu. Padahal dia sendiri dulu yang membuat. Cuma memang udah terlalu lama. Ini nggak kesini ada sekitar setahunan. Kayaknya ketutup. Nah, ini mau buat jalur baru lagi. Setelah kita membuka jalur beberapa lama, akhirnya kita menemukan jalur yang lama ya. Ya, jalur lama udah ketemu lagi alhamdulillah. Itu tahun berapa lewat sini? Udah 1 tahun 2024 lah awal gitu. Alhamdulillah ketemu lagi nih jalur lama. Ya. Tapi memang kesananya udah Tapi kedepannya juga kayaknya agak rapat juga. ya agak rapat sih, tapi kelihatan ini jalur dulu gitu. Iya ya, ayo guys. Nah, dapat view tembok. Oh, ini kalau cerah tuh katanya kelihatan Gunung Cermai dari sini. Ini jalurnya udah pas, alhamdulillah. Semoga lancar. Nggak ada yang rapat-rapat lagi. Tapi ya di sini terakhir tahun kemarin ya. Iya, tahun kemarin. Di sini persis. Di sini persis. Ya. Ini my hero. My hero ini luar biasa. Salut. Ini kalau dari map sih udah deket sih. Nggak tahu nih. Akhirnya Tugu perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Aduh, ini dia. Luar biasa perjuangannya. Allahu Akbar. Nah, ini sekarang di jam 12 pas 12.00 tadi dari camp area jam 9.45. Jam 9.15. Berarti sekitar 3 jam ya? 4 jam. 4 jam kurang. Alhamdulillah kita sampai nih di Tugu perbatasan Kabupaten Cilacap, Brebes. Ini merupakan salah satu tugu di beberapa tugu yang lainnya. Biasanya dia ada di puncak-puncak gunung untuk menyatukan mungkin koordinat ya, karena di sini Bu ada semacam koordinat. Nah, ini sebenarnya bukan tugu yang kita cari, ada satu lagi, dia 4 sisi ya, mungkin di sebelah sana. Nanti kita akan cari. Ini perjuangan nemuin ini lumayan, sangat-sangat menyenangkan. Mantap. Sekarang di jam 12.54 setelah kita tadi dari Tugu ya, Tugu perbatasan. Nah, ini kita udah mulai mau mendekati Batu Arsagati. Ini cirinya ya. Ini mungkin salah satu ya. Ini kayaknya bukan batu yang memang apa alam ya. Ini kayaknya bisa ada tangan-tangan manusia yang memang membentuk seperti ini. Ini kalau di Sunda tuh ada yang disebut batu nangtung. Ini biasanya di kayak perbatasan. Maksudnya kita mau masuk area tersebut biasanya kayak ada batu seperti ini. Bisa disebut batu untuk selamat datang lah, bahasanya penyambut gitu. Nah, kita lanjut lagi ke Batu Arsagati. Dekati A. Nah, ini pun agak ikonik ya. Setelah batu yang tadi, kita nemuin batu, sekumpulan batu seperti ini. Mungkin nggak tahu nih, apa ini, semacam batu apa ya? Menhir mungkin. Buat persajian atau gimana, kurang paham ya. Tapi ini ikonik sekali nih. Iya benar. Nah, akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Dengan perjuangan yang sangat gigih,
Akhirnya ketemu. Ini dia batu situs Arsagati. Ini ikonik banget nih di puncak Gunung Pojok 3. Sukses. Ya. Makasih, A. Luar biasa, Masya Allah. Kita bisa lihat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang disebut Kita telusuri ke area sekitar. Ini ada lagi nih. Batu. Saya kurang paham karena ini bentuknya lebih kecil dari yang tadi. Ini berhadap-hadapan. Apa mungkin ini juga kurang paham. Tidak tahu saya. Tapi ini berhadap-hadapan nih. Sepertinya memang ditempatkan posisinya seperti ini. Alhamdulillah, setelah perjalanan kita hampir 2 hari 1 malam kita sampai ke sini. Ini adalah situs batu Arsagati. Kenapa disebut Arsagati? Karena sejarahnya setahu saya, kalau yang saya baca itu ini beliau yang membuat batu untuk perbatasan itu adalah Prabu Arsagati kalau tidak salah ya. Mohon diralat kalau saya salah. Nah ini kenapa berhadap-hadapan? Saya lupa, kurang paham ya. Cuma mungkin ini yang mengarah ke Jawa Barat. Ini mungkin yang ke Jawa Tengah. Bisa dilihat. Ini adalah relief ya. Reliefnya ini gambar relief naga. Dipegang ekornya oleh tokoh pewayangan ya. Saya nggak bisa menyebut siapa. Nah, dia di tangan kirinya memegang ekor naga, tangan kanannya ini memegang zaman dulu perkakas Sunda tuh saya kurang paham namanya, kudil kalau nggak salah namanya tuh. Nah seperti itu. Ini sangat-sangat ikonik, perlu perjuangan untuk kesini. Nah ini mungkin ini adalah perbatasan, mungkin ini yang ke Cilacap, ini yang ke Kuningan, Jawa Barat. Sekian berbagi info. Salam lestari. Gimana, kesan pertama nih? Walaupun udah sering ke hutan wates, tapi kan belum pernah kesini kan? Iya. Alhamdulillah. Ternyata sangat ikonik sekali, sangat memuaskan gitu ya. Ini banyak sejarah ya. Banyak sejarah sekali di sini. Lebih mungkin puluhan ratusan gitu ya. Ratusan tahun. Semoga lah suatu saat dari sini mungkin agak ada beberapa tempat-tempat ikonik lain yang terbuka lagi ya di hutan ini ya. Sepertinya masih banyak sih. Keramat Guci ini belum ketemu sama pemandian gitu ya. Iya. Belum ketemu nih. Tidak apa-apa sih, yang penting ini sebenarnya ini intinya kan di sini sebenarnya. Iya. Ya udah, kita lanjut balik. Yuk, lanjut. Alhamdulillah kita udah sampai di Batu Naga, Batu Arsagati. Sekarang di jam 14.08 kita mau balik ke, mungkin kita ngecamp 1 malam lagi, baru besoknya kita balik ke mana, ke tempat, ke arah kita berangkat kemarin. Sekian pendakian kami dari puncak Gunung Pojok 3, khususnya Batu Arsagati. Semoga ini jadi referensi buat kalian yang mau ibaratnya mau mendaki kemari. Banyak hal-hal yang ikonik di hutan wates. Ini hutan yang luar biasa, banyak sejarah. Sekian pendakian kami. Salam lestari.